Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelompok purposive sampling. Saya Rehan Dika Syahri. Saya Deden Sebagia. Dan saya Marsha Arsi. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jonathan yang sudah mengizinkan kami untuk mempresentasikan analisis dari purposive sampling. Pertama-tama, kami akan menjelaskan terkait definisi dari purposive sampling. Di sini saya akan menjelaskan definisi purposive sampling menurut beberapa ahli. Di antaranya adalah Natasha Map. Menurut Natasha Map, purposive sampling adalah metode non-probabilitas di mana subjek dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Artinya peneliti tidak mengambil sampel secara acak, melainkan sengaja memilih siapa yang dianggap paling relevan. Selanjutnya, berdasarkan pengertian dari Creswell dan Plano-Clark, mereka menjelaskan bahwa purposive sampling dilakukan dengan memilih individu atau lokasi yang bisa memberikan informasi kaya terkait fenomena yang diteliti. Jadi fokusnya ada pada kualitas informasi yang diperoleh. Sementara itu menurut Cohen, Mehian, dan Marison menekankan bahwa purposive sampling merupakan bentuk non-probability sampling, di mana peneliti memilih kelompok tertentu dari populasi, sehingga peluang setiap anggota populasi untuk terpilih tidak diketahui. Di sini kita bisa lihat, walaupun istilah dan penekanannya berbeda, intinya sama. Purposive sampling berarti pemilihan sampel yang disengaja sesuai kebutuhan penelitian. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan interpretasi dari kelompok kami. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok tertentu karena dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan kriteria khusus sehingga sampel yang dipilih diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih mendalam dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dari purposive sampling. Yang pertama, ada tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas merupakan tujuan penelitian harus didefinisikan dengan jelas, dan sampel harus dipilih berdasarkan karakteristik atau atribut yang ingin dipelajari. Yang kedua, ada sampel representatif. Sampel harus mewakili karakteristik atau atribut yang sedang diteliti. Yang ketiga, ada bias. Bias bisa terjadi jika sampel dipilih bukan secara acak. Karena itu, peneliti perlu menyadari kemungkinan adanya bias agar pemilihan sampel tidak terlalu dipengaruhi oleh subjektivitas sehingga hasil tidak bisa dipercaya. Yang keempat, ada keahlian. Peneliti perlu memiliki pemahaman yang baik tentang topik yang diteliti untuk menentukan sampel. Jika karakteristik sampel tidak dipahami dengan benar, maka hasilnya bisa kurang mewakili populasi yang sebenarnya. Nah, berikut adalah beberapa tahapan untuk melakukan purposive sampling. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Yang kedua itu mengidentifikasi sampel. Yang ketiga, memperoleh persetujuan partisipan. Yang keempat, ada mengumpulkan data. Dan yang terakhir adalah menganalisis data. Selanjutnya adalah metode dan contoh penggunaan dari purposive sampling. Yang pertama, ada maximum variation sampling. Metode ini yang juga dikenal sebagai pengambilan sampel heterogen, bertujuan untuk menangkap berbagai perspektif berbeda terkait topik penelitian. Contohnya, jika meneliti tentang program pendidikan, peneliti akan memilih siswa yang sangat menyukai, biasa saja, dan tidak menyukai program tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman dari semua sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, homogeneous sampling. Berlawanan dengan variasi maksimum, metode ini berfokus pada peserta yang memiliki karakteristik serupa. Tujuannya adalah untuk mencapai sampel yang unitnya memiliki karakteristik atau sifat yang sama. Contohnya, jika meneliti tentang efek samping jangka panjang dari asbes, peneliti hanya akan memasukkan orang-orang yang telah bekerja dengan asbes selama 20 tahun atau lebih. Yang ketiga, critical case sampling. Teknik ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif, eksplorasi, penelitian dengan sumber daya terbatas, serta penelitian di mana satu kasus dapat menjadi penentu dalam menjelaskan fenomena yang diminati. Contohnya, penelitian ini didasari dengan pertanyaan seperti, jika kelompok ini bermasalah, apakah semua kelompok juga bermasalah? Teknik ini populer pada tahap awal penelitian untuk menentukan apakah studi lebih lanjut diperlukan. Kemudian ada 4 metode lainnya, diantaranya adalah typical case sampling, deviant case sampling, total population sampling, dan expert sampling. Pada typical case sampling, metode ini dipakai untuk memilih kasus yang normal atau khas dari suatu program besar. Tujuannya adalah supaya sampel yang bisa dipilih menjadi ilustrasi dari sampel lain yang serupa, sehingga membantu peneliti mendapatkan gambaran umumnya. Kedua, untuk penjelasan deviant case sampling, metode ini fokus pada kasus-kasus yang ekstrim atau tidak biasa.
Kasus ekstrim seringkali membeberkan wawasan baru yang signifikan karena hasilnya bisa sangat berbeda dari kondisi normal. Ketiga, untuk total population sampling, metode ini digunakan ketika seluruh populasi yang memenuhi kriteria penelitian dapat dijadikan sampel. Biasanya digunakan pada populasi yang kecil, sehingga semua anggota bisa diteliti tanpa terkecuali. Kemudian yang terakhir ada expert sampling. Metode ini melibatkan pemilihan responden yang memang ahli di bidang tertentu. Teknik ini sangat bermanfaat, terutama saat penelitian masih berada di area baru dan membutuhkan wawasan dari para ahli. Selanjutnya adalah kelebihan dari purposive sampling. Yang pertama, ada pilihan yang beragam. Metode ini menyediakan banyak pilihan teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang bisa disesuaikan dengan desain penelitian kualitatif. Yang kedua, dapat ditarik kesimpulan. Meskipun sampelnya tidak dipilih secara acak, peneliti bisa membuat kesimpulan yang kuat dari sampel yang sudah dipelajari. Yang ketiga adalah hemat waktu dan biaya. Dibandingkan dengan metode lain, purposive sampling bisa lebih cepat dan hemat biaya, karena hanya memilih subjek yang paling relevan. Namun, purposive sampling juga memiliki kelemahan, karena pemilihan sampel sangat bergantung pada penilaian peneliti, risiko bias menjadi cukup besar. Bisa jadi peneliti hanya memilih orang yang mudah dijangkau atau yang sejalan dengan harapannya. Selain itu, sulit membuktikan bahwa hasil penelitian benar-benar mewakili populasi, karena tidak ada peluang yang sama bagi setiap orang untuk terpilih. Kekurangan lainnya, jika peneliti tidak memahami dengan baik karakteristik populasi, maka sampel yang dipilih bisa salah sasaran. Karena itu, kelemahan ini harus disadari agar penelitian tetap bisa dipercaya. Ya, selanjutnya saya akan memberikan contoh penerapan purposive sampling pada jurnal teknik sipil. Kami mengambil jurnal Design Based Isolator Type Lead Rubber Bearing atau LRB pada gedung Anutapura Medical Center, Rumah Sakit Anutapura, Palu. Ya, mengapa jurnal tersebut bisa dianggap purposive sampling? Karena jurnal tersebut menunjukkan bahwa studi kasus yang mereka ambil adalah analisis perhitungan lead bearing rubber pada gedung Anutapura Medical Center, Rumah Sakit Anutapura, Palu. Nah, penelitian ini tidak mengambil sampel secara acak dari semua gedung atau rumah sakit yang ada. Sebaliknya, peneliti dengan sadar memilih gedung ini karena dianggap paling relevan untuk menganalisis perhitungan lead bearing rubber. Mungkin karena gedung ini memiliki karakteristik khusus atau kondisi tertentu, misalnya berada di daerah rawan gempa yang sesuai dengan tujuan penelitian mereka. Berikut adalah beberapa referensi dari kelompok kami. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai purposive sampling. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.